Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas webtoon Marry My Husband episode 45. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan versi translate bahasa Indonesia atau versi bahasa lain, kalian bisa cek di channel sebelah, yaitu Strawberry Pie, dan kemungkinan akan diupload nanti malam atau besok karena kita akan membahasnya di channel ini. Dan di sini kita diperlihatkan Yoo Ji Hyuk yang sedang terbaring di rumah sakit, kayaknya udah koma berminggu-minggu, udah nggak bangun-bangun. Di sini kakeknya terlihat stres, dan di sini terlihat Yoo Hyun dan juga Kang Ji Won menunggu kesadaran Yoo Ji Hyuk yang tidak kunjung datang. By the way, di minggu lalu kayaknya banyak banget yang marah banget sama Somin gara-gara kejadian ini. Banyak banget hate speech yang masuk untuk menghujat Somin, dan aku cukup terhibur sebenarnya. Dan kita di sini kita diperlihatkan Kang Ji Won yang menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya masalah ini itu berbuntut pada kasus Yang Joran yang kena kanker, karena di kehidupan sebelumnya kan Kang Ji Won yang harusnya kena kanker. Ketika Ji Won mencoba merubah takdirnya, di sini malah banyak banget orang-orang terdekat Ji Won yang malah kena apesnya. Kayak Yang Joran kena kanker, terus Yoo Ji Hyuk hampir mati menggantikan Kang Ji Won. Dan kemungkinan besar itu nasibnya Ji Won itu ditransfer ke orang-orang yang terdekat sama Ji Won. Begitulah yang dikatakan Ji Won. Dan akhirnya Ji Won itu meminta maaf karena Ji Won ini akhirnya pengen pergi meninggalkan Ji Hyuk. Dan sampai Ji Hyuk bangun, Ji Won akan mengatur semuanya gitu. Dan kini kita beralih di pengadilannya Somin. Di sana terlihat ayahnya Min Hwan di sisi orang-orang yang menjadi saksi dan menunggu Somin datang untuk diadili. Dan ketika Somin baru saja tiba, banyak banget reporter yang menanyakan keadaan Somin, terus masalah-masalah yang dibuat Somin, kayak apa motif pembunuhannya Somin, terus apakah Somin tahu kalau korbannya itu berasal dari keluarga pemilik UNK, terus apakah Somin ini mengakui tuduhan pembunuhannya. Dan dari wajahnya Somin aja udah kelihatan kalau Somin itu masih ngerasa nggak bersalah. Aku nggak tahu apa yang kalian pikirkan ketika ngelihat Somin kayak gini, karena playing victimnya parah, nggak merasa bersalah lagi. Dan di sini Ji Won hanya melihat Somin dengan sinis. Dan ketika Somin udah duduk di meja pengadilan, di situ si hakim meminta orang-orang untuk diam dan melanjutkan persidangan. Dan ketika tuduhan tentang Somin yang mencoba untuk membunuh ibunya Min Hwan itu dibacakan, Somin itu mencoba untuk membela diri gitu. Dia ngaku kalau dia benar-benar tidak bersalah, tapi di sini jaksa meminta untuk saksi datang. Dan mungkin kalian ingat kalau saksi ini adalah orang yang ngintip Somin buat membunuh ibunya Min Hwan. Pas malam-malam itu, kalau gak salah di beberapa episode kemarin kan kelihatan orang itu adalah orang yang menawarkan Min Hwan untuk mencarikan perawat buat ibunya Min Hwan. Dan di sini Somin nggak terima dengan kesaksiannya ibu-ibu ini dan mengatakan kalau ibu ini pembohong. Padahal udah jelas banget di sini saksinya menjelaskan kalau korban semakin hari semakin lumpuh, terus malamnya si korban dikasih obat penenang, terus si Somin itu memasukkan jarum suntik ke garis tangannya kayak pembuluh darahnya kalau nggak salah. Dan di sini Somin malah mencoba untuk mengintimidasi saksi biar saksi itu ketakutan. Dan kayaknya di situ hakim mencoba untuk menenangkan Somin. Di sini Somin mencoba untuk membela diri karena itu tidak ada buktinya, dan tiba-tiba jaksa menawarkan bukti yang ada, dan ternyata bukti tersebut adalah CCTV yang terekam di rumah sakit tersebut. Lebih tepatnya sih data otopsi ya. Di sini kelihatan si jaksa menjelaskan data-data yang mencoba untuk memberatkan Somin, kayak di sini kelihatan ada jarum suntik yang hilang di rumah sakit, terus ternyata ada bukti kalau di pembuluh darahnya itu ada yang tersumbat. Dan di situ sudah mulai memberatkan Somin karena banyak banget bukti. Terus tiba-tiba ada bukti percobaan pembunuhan yang juga diajukan. Ternyata ada bukti CCTV yang memperlihatkan Somin mencoba melakukan pembunuhan berencana kepada Ji Won dan juga Yoo Ji Hyuk. Di situ Somin bingung dan meminta pengacaranya untuk memberikan pembelaan, tapi kayaknya si pengacara no comment. Dan Somin di sini marah banget karena harusnya pengacara kan ngebela Somin yang nggak bersalah gitu, padahal bersalah banget ya. Di situ hakim menyuruh Somin untuk tetap diam. Kayaknya emang udah bener sih pengacaranya diam, karena udah bukti sebanyak gitu, mau dibela kayak apa ya juga salah kan ya. Menurut kalian gimana? Somin ini kan udah pantas di penjara langsung aja. Sementara itu di sini Somin merasa
merasa dirinya itu nggak bersalah sama sekali. Nah, tiba-tiba Somin ini sadar kalau Jiwon itu ada di antara mereka. Dan disitulah Somin ini menyalahkan Jiwon lagi. Ini semua hanya karanganmu saja kan? Tangkap Kang Jiwon, tangkap si sialan itu. Guys, kayaknya bahan bakar api neraka kurang deh. Kita lempar Somin aja gimana? Kita kesel banget ngelihat Somin ini mencoba menyalahkan Jiwon habis-habisan. Dan di sini hakim mencoba untuk memerintahkan Somin untuk tetap diam dan memutuskan kasus nomor 209, dan hakim memutuskan akhirnya pengadilan ini memvonis terdakwa dihukum penjara seumur hidupnya. Nah, kira-kira kalian setuju nggak kalau Somin dipenjara seumur hidup aja? Kayaknya kurang deh, kita sebel banget soalnya. Oke, setelah pengadilan tersebut selesai, Jiwon pun pulang. Tapi di sana Jiwon berpapasan dengan ayahnya Minhwan dan memanggilnya. Dan di situ ayahnya Minhwan itu mencoba untuk menyalahkan si Jiwon. Jika saja kau menikahi Minhwan, hal mengerikan seperti ini tidak akan terjadi. Aku membencimu. Begitulah ucapan dari ayahnya Minhwan. Dan di sini Jiwon membalasnya. Saat mendiang istrimu memperlakukan menantu perempuannya seperti tikus, apa yang kau lakukan? Menantuku hanya orang yang memasak makanan untuk anaknya dan melahirkan cucu. Bukankah kau hanya melihat ke belakang? Bahkan melihat saja juga kekerasan, karena kau sendiri yang mengawasi semua ini. Maaf kau membenciku. Begitulah ucapan Jiwon membuat ayahnya Minhwan ini tidak bisa berkata apa-apa dan akhirnya hanya meratapi nasib sialnya. Dan kalau dipikir-pikir emang keluarganya Minhwan ini menyedihkan banget sih, sial banget. Dan di sini Jiwon itu mencoba untuk menyabarkan diri karena dia udah terbiasa untuk dibenci, dan membuat Jiwon teringat dengan Yoo Ji-hyuk dan merindukannya. Kasian banget loh sampai berminggu-minggu koma di rumah sakit. Dan di sini kita diperlihatkan Jiwon yang kembali di apartemen dan masuk ke kamarnya Yoo Ji-hyuk. Dan di situ si Jiwon bertemu dengan Pang, yaitu kucing kesayangannya Yoo Ji-hyuk. Dan di sini Jiwon berkata pada Pang kalau ayahnya akan segera kembali. Dan di sini Jiwon meminta untuk mengemasi barang-barang yang dibutuhkan dan pergi ke rumah ibunya hari ini. Maksudnya ini Jiwon sama Yoo Ji-hyuk itu ayah ibunya si Pang ya gitu. Itu imut banget sih. Lalu kita diperlihatkan Jiwon yang mencoba untuk melihat-lihat kamarnya Yoo Ji-hyuk sampai di dalam ruangan kerjanya Yoo Ji-hyuk. Entah apa yang dicari Jiwon, yang pasti dia mencoba untuk mengemasi beberapa barang untuk dipindahkan ke tempatnya Jiwon. Dan di situ kita diperlihatkan Jiwon yang mencoba melihat-lihat di mejanya Yoo Ji-hyuk. Dia menemukan sebuah kalender. Di situ kalendernya kayak salah gitu. Dibukakan padahal bulan ini Oktober gitu katanya Jiwon, tapi kok yang dibuka di sini malah kalender bulan April. Dan di sini Jiwon ngelihat ada beberapa tanggal yang coba dilingkarin sama Yoo Ji-hyuk sebelumnya. Di sini Jiwon bingung banget, dan ketika Yoo Ji-hyuk melingkari salah satu tanggal tersebut, Jiwon itu teringat kalau hari itu adalah hari dimana Jiwon itu kembali ke 10 tahun yang lalu. Dan Jiwon itu bingung gak tahu apa artinya, dan yang pasti dia ngira itu kebetulan aja. Terus Jiwon ini merubah kalendernya jadi bulan Oktober, dan di situ kelihatan ada tanggal 2 Oktober yang dilingkarin. Itulah hari Jiwon dan Minhwan menikah. Selain itu Jiwon menemukan surat Yoo Ji-hyuk, ditulis di situ untuk Jiwon tersayang. Di situ Jiwon kaget, kayaknya Yoo Ji-hyuk itu juga kembali ke masa lalu. Begitulah yang dipikirkan Jiwon. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.